Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tegaskan pantang menganggap remeh laga melawan Timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert memastikan bakal berusaha keras mempersiapkan taktik jitu agar Timnas Indonesia raih hasil manis. Patrick Kluivert mengingatkan timnya untuk tak menganggap pertandingan kontra Jepang adalah laga remeh yang tak berdampak apapun. Skuad Garuda akan tetap mengincar poin penuh. Timnas Indonesia akan bersua dengan Jepang di laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan berstatus sebagai tamu dalam laga yang digelar di Suita City Stadium, Osaka, Jepang pada Selasa 9 Juni 2025 pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut sejatinya tidak akan menentukan apapun bagi Timnas Indonesia dan Jepang. Mengingat, kedua tim sudah mempunyai keuntungan masing-masing di putaran ketiga kualifikasi. Timnas Jepang diketahui sudah memastikan satu tempat di posisi 2 teratas, yang merupakan syarat lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, skuad Garuda sudah memastikan lolos ke putaran 4 kualifikasi karena akan finish di peringkat 3 atau 4. Meskipun begitu, Kluivert menepis kedua tim akan bermain santai. Pelatih asal Belanda itu meyakini kedua tim terkhusus Timnas Indonesia akan mengupayakan cara terbaik demi meraih kemenangan. Tidak benar. Kedua tim pasti mencari cara untuk bermain baik dan mendapatkan hasil terbaik, ujar Kluivert. Adapun pertandingan mendatang bisa menjadi momentum bagi Timnas Indonesia untuk memperbaiki catatan ketika bertemu dengan Jepang. Dalam 5 pertemuan terakhir, skuad Garuda gagal menang dari Jepang. Tijani Reijnders sebentar lagi gabung Manchester City. Darah Maluku bakal mengalir lagi di tubuh The Citizens. City dan AC Milan kabarnya sudah menyepakati transfer Reijnders. Proses transfer bakal rampung tak lama lagi. Reijnders adalah pemain keturunan Indonesia. Ibunya Angelina Lekatompesi, berasal dari Ambon. Adik Tijani, Ailano Reijnders, bahkan membela Timnas Indonesia. Darah Maluku itu kini akan kembali mengalir di City. Kini Tijani Reijnders nyong Ambon baru yang akan merapat ke Etihad Stadium. Ia diplot mengisi kekosongan gelandang City yang bakal ditinggal Kevin De Bruyne. Di Milan, Tijani Reijnders menjelma menjadi pemain vital. Ia bisa membuat 19 gol dari 104 laga dalam 2 musim berkostum rossoneri. Winger FC Utrecht, Miliano Jonathans, masih mempertimbangkan untuk bisa membela Timnas Indonesia. Miliano memiliki darah Indonesia dari neneknya lewat jalur ayah yang disebut sebagai orang Depok. Tentunya, sang pemain sudah eligible menurut aturan FIFA DNA bisa diproses menjadi WNA. PSSI juga sudah melakukan kontak dengan Miliano beberapa waktu lalu saat dia masih berseragam Vitesse. Saat itu dia memilih fokus pada penyembuhan cedera dan saat ini karirnya dilanjutkan ke Utrecht. Miliano Jonathan menjelaskan, saat itu memang dia sudah didatangi oleh PSSI. Apalagi Timnas Indonesia sedang mengumpulkan kekuatan terutama dari pemain-pemain keturunan. Sektor penyerangan jadi perhatian penuh yang membuat dia akhirnya masuk dalam daftar incaran. Pemain berusia 20 tahun ini masih belum menutup peluang untuk bisa berseragam skuad Garuda suatu saat nanti. Dia akan jadi sosok penting di Timnas, terutama melihat performa solidnya saat berseragam Vitesse. Saat itu dia mencatatkan 11 gol dan 4 assist dari 18 pertandingan yang membuat Utrecht tertarik untuk mendapatkan jasa pemain tersebut. Gelandang Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri memastikan skuad Garuda tak memiliki waktu bersantai dan akan langsung menjalani latihan setelah tiba di Jepang. Timnas Indonesia diketahui bertolak ke Jepang pada Sabtu siang WIB. Para pemain ini berangkat ke Jepang untuk menghadapi laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Samurai Biru di Suita City Football Stadium, Selasa. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang ini sebenarnya tak memiliki dampak besar. Pasalnya, Jepang dipastikan telah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
Sementara timnas Indonesia tak perlu berkeringat karena mereka telah memastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, meski lolos ke putaran keempat, timnas Indonesia dipastikan tetap akan tampil maksimal. Egy Maulana bahkan memastikan para pemain dalam kondisi baik untuk melawan Jepang. Menurutnya, saat ini semua tim siap menjalankan taktik yang diberikan Patrick Kluivert nantinya. Menurut Egy, timnas Indonesia memang sudah dipastikan lolos ke putaran keempat. Akan tetapi, ia menekankan para pemain tak akan lengah karena tim ingin meraih 3 poin di Osaka. Jadi, saya rasa semua pemain siap untuk bermain dan siap untuk memberikan yang terbaik, jelas Egy Maulana. Bukan hanya para pemain timnas Indonesia yang mendapat sambutan meriah dari fans saat tiba di Jepang. Pelatih Patrick Kluivert juga berubah menjadi rockstar. Rombongan skuad timnas Indonesia tiba di Bandara Osaka sekitar pukul 22.45 waktu setempat. Puluhan fans kemudian menyambut kehadiran skuad timnas Indonesia di bandara. Berdasarkan laporan ESPN Asia, fans langsung terlihat antusias ketika para pemain keluar dari dalam bandara. Puluhan fans langsung menghampiri ketika pemain seperti Kevin Dix, Nathan Tijo Aon, hingga Rizky Ridho keluar dari bandara. Menariknya, fans bukan hanya berburu foto bersama pemain timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert juga menjadi salah satu sosok yang banyak diincar fans. Bukan hanya fans Indonesia, tapi juga fans asal Jepang. Patrick Kluivert mencoba rute berbeda untuk mencapai Bas. Namun para penggemar tidak tertipu, tulis ESPN Asia. Fans asal Jepang yang meminta foto bersama Kluivert merupakan penggemar timnas Belanda atau Barcelona, dua tim yang sempat diperkuat Kluivert. Hal itu terlihat dari jersey-jersey yang dipegang fans asal Jepang itu. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga terakhir babak 3, kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Suita, Osaka, Selasa. Meski sudah memastikan langkah ke babak 4, timnas Indonesia tetap berambisi menggeser Arab Saudi dari peringkat 3 klasemen grup C. Rumor naturalisasi terhadap Pascal Struijk masih jadi sorotan sejumlah media asing. Bek Leeds United itu ramai disebutkan menjadi rebutan untuk membela timnas Indonesia dan timnas Belgia. Hal yang kemudian membuat timnas Indonesia gerak cepat amankan pemain berusia 25 tahun itu. Seperti diketahui, pemain keturunan Indonesia Pascal Struijk masuk dalam radar pelatih tim nasional Belgia, Rudi Garcia, untuk persiapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026.